Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Besti aduh asa kararago kita besti. Teu naonnya. Rahimani rahimakumullah ya mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi bukti bahwa kita pernah bersama-sama dalam rangka mencari pahala ya, mencari kebaikan insyaallah. Alhamdulillah ya segala puji milik Allah yang membersamakan kita di pagi hari menjelang siang kali ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, para sahabat, para pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, yang salihah, menjadi umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut ya di sisa-sisa usia yang masih ada, di umur yang masih Allah berikan kepada kita dan juga kesempatan yang masih Allah sediakan sehingga ketika ajal sudah tiba, waktu kita sudah habis, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah ya, membawa bekal terbaik dan Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Besti-besti rahimakumullah. Lucu ya, luar biasa ya. Karena saya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ya, ini takdir saya berada di sini sudah dituliskan belum? Sudah ya. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, itu apapun yang sudah terjadi ini sudah dituliskan semuanya. Ya sebelumnya eh, ya biar ada prolog dulu ya, bahwa di Ustadz Dedi itu kan hari ini berangkat umroh. Nah kemudian ada jamaah beliau juga yang harus manasik hari ini. Udah gitu minta buat saya menggantikan beliau di manasik. Ini sebelum di sini nih ya. Tapi karena biasa waktu manasik itu suka lama, aduh punten kata saya teh harus pergi ke Tasik gitu ya. Udah gitu teh 2 hari kemudian Ustadz Dedi mengabari juga, "Tad, tolong cenah gini 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 gini. Sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa?" Saya maksimal paling sampai jam 11. Insya Allah beres kata beliau. Ya, insya Allah beres. Jadi ya memang takdirnya ke sini dan itu sudah dituliskan Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita alami saat ini itu semuanya sudah dituliskan. Dan kita sebagai makdur, makdur itu penerima takdir Bu ya. Ada takdir, ada makdur. Yang bagus itu takdir, yang jelek itu makdur. Makdur itu penerima takdirnya. Ya. Ibu-ibu punten, besti ya. Ya, pergi dalam satu kendaraan pakai bis misalkan berisi 25 orang. Tiba-tiba bis tersebut mengalami wal'iyadzubillah kecelakaan. Ya. Apakah 25 orang itu sikapnya sama atau berbeda kira-kira? Hah? Sama atau beda, Bu? Beda. Ya, si A ini misalkan anjir. Misalkan ya. Itu kan itu respon spontanitas seseorang. Ada juga yang biasa saja subhanallah, masya Allah. Yes, karena yakin bahwa itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Takdirnya sama, tapi respon spontanitas setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kenapa kesabaran itu pada pukulan yang pertama, ya. Jadi walaupun rencananya
Ustadz Dedi hafizahullah ya, mudah-mudahan Allah menjaganya, tapi ternyata takdir harus saya, ya gitu kan. Jadi mudah-mudahan tetap akan ada kebaikan, ya karena kita sebagai makdur saja, sebagai penerima takdir saja, baik buat saya dan juga baik buat, besties semuanya insyaallah ya. Tema siang hari ini ya, saya ingin menyampaikan atau mentadaburi salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, yakni Suratul Mukminun surah ke-23 ayat ke-55. Ya, nanti bisa di cross check kembali. Tapi ayat 55 tersebut Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabuna annama numidduhum mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun, kata Allah. Apakah kalian menyangka? Ayahsabun ini dari kata hasaba yuhasibu. Hasaba itu artinya menghitung secara presisi. Makanya Muhammadiyah punya dewan hisbah. Apa punya dewan hisab ya, hisab hisab itu. Di Persis ada hisab, ada hisbah. Hisab itu arti apa? Hasaba yuhasibu itu artinya menghitung secara presisi. Seperti misalkan begini. Di dalam Al-Qur'an ayat 1000 dinar itu bunyinya apa? Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sering disebut oleh orang-orang ayat 1000 dinar. Kenapa? Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, kemudian diberikan rizki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Nah, diduga-duga di sini yang bisa diprediksi gitu loh. Hisab itu. Makanya ada istilah hisab. Hisab itu apa? Menghitung kapan datangnya waktu apa hilal muncul, itu hisab namanya. Artinya perhitungan yang sangat presisi. Nah, kata Allah Ta'ala, balik lagi tadi ke surah Al-Mu'minun, ayahsabuna, apakah kalian menyangka dengan presisi, beranggapan dengan pasti bahwa numidduhum mimmali wabanin, dengan disegerakannya harta dan anak-anak, itu merupakan tolok ukur bahwa Allah itu menyegerakan kebaikan bagi mereka. Ayo. Jadi kalau kita sehat, ibu-ibu ya, Besti ya, kalau kita sehat, kita dapat rezeki banyak, ya kalau kita punya apa yang kita inginkan, kira-kira itu tanda Allah sayang sama kita bukan? Enggak, anggapan awamnya. Anggapan awamnya itu, alhamdulillah ya abdimu menegara rampil. Ya, gampang dapat ini dapat itu juga. Tahajud tara, ya, sholat duha tara, ya, zikir pagi petang keteteran. Betul tidak? Bangun tidur, mau tidur itu nggak ada bedanya dengan sapi, ya, nggak ada doanya. Makan nggak ada bedanya dengan sapi, makan tinggal celebek, 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 weh, kenyang, misalkan ya. Betul tidak? Apa bedanya? Terus kita menyangka bahwa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai tolok ukur bahwa Allah sayang sama kita. Itu kan prasangka kita. Makanya kata Allah, ayahsabuna annama numidduhum mimmal, harta, aubanin, anak-anak, ya. Nusari'u lahum fil khairat, dengan apa disegerakannya kebaikan bagi mereka, bahkan anak-anak loh. Anak-anak kan itu merupakan anugerah yang luar biasa ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga ya. Cemara itu ya. Ya, ya kan? Betul tidak? Tapi itu bukan tolak ukur, demi Allah bukan tolak ukur. Ya bagaimana Nabi Nabi Nuh alaihi salam komplain kepada Allah Ta'ala ketika si Kan'an ini ditenggelamkan oleh Allah. Ya Rob, innahu min ahli. Ya, huwa min ahli. Dia itu keluargaku. Kata Allah apa? Laisa min ahlik. Dia itu bukan keluarga kamu. Dia anak kamu, tapi bukan keluarga kamu. Coba. Betapa kuatnya hubungan akidah dibandingkan dengan hubungan nasab. Hubungan nasab nggak ada apa-apanya. Ya, makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang sebenarnya yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sebatas itu. Ya, bala yash'urun, kata Allah. Akan tetapi mereka tidak sadar. Gini ya, Besti ya, saya tuh biasanya bilang ke teman-temannya, jadi besti-besti itu. Gak apa-apa ya. Gini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau membuat risalah. Kata beliau bahwa rizki itu ada 4 tahapan, ada 4 level rizki itu. Ada yang namanya adana darajatur rizqa,
Al-mal itu adna darajatul rizq atau secara umum materi kenikmatan-kenikmatan yang kita alami di dunia, apakah itu kesehatan ya yang bentuk, non materi ya, imateri ya, kesehatan itu, tapi itu kita rasakan di dunia ya. Kemudian harta benda, jabatan, ya, kekuasaan, ya. Walaupun mungkin kita tidak punya private jet tapi kita bisa nebeng ya, itu adalah sebuah kenikmatan juga ya. Serius, ya. Ya, itu terus kemudian apalagi, kekuasaan dan segala macam ya kalau kita punya kuasa kan walaupun di dunia pendidikan semuanya pakai aplikasi misalkan ya, sehingga kekayaannya meningkat. Misalkan, contoh itu mah di negeri yang lain ya Bu, ada lah ya, Konoha ya. Nah, itu kategorinya apa? Kategorinya adana darajatu rizqa, rizki yang paling rendah ya. Kesehatan itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, antara apa namanya, harta benda dengan kesehatan pilih mana? Ya, ya. Dan itu ujian bukan, Bu? Ujian. Ada orang punya 10 juta itu ujian bukan? Ujian. Ada orang punya 20 juta ujian bukan? Ujian. Lebih besar mana ujian yang 10 juta dengan 20 juta? Lebih besar 20 juta. 30 juta ujian? Ujian. 100 juta ujian? Ujian. 100 juta lebih besar ujiannya? Lebih besar ujiannya. Ibu mending 10 juta, mending 100 juta. Cenah ujian paling besar ya. Tapi anggar we kita teh memilih ujian gitu. Ya kan? Nah itulah manusia. Itu manusia seperti itu. Ya. Makanya gini, kenapa disebut adana darajatu rizqa? Ya, dan kesehatan itu paling mahal itu. Kenapa? Karena kita bisa spend money ya sebanyak apapun yang kita butuhkan untuk mendapatkan kesehatan itu. Ya, saya pernah bercerita di beberapa majelis, saya cerita kawan saya. Dia itu pernah diundang ibu-ibu ya, Besti ya. Pernah diundang. Dia di negeri Malang. Di apa namanya? Di daerah Malang, Batu, Jawa Timur. Dia diundang untuk ngisi sebuah pengajian. Udah gitu dijemputlah ya, dia dijemput oleh Sohibul Hajat itu. Ya yang namanya manusia tadi, ujiannya semakin tinggi tapi kita semakin menginginkan itu, betul tidak? Ya. Nah, si kawan saya ini begitu dijemput, ya wajar lah yang namanya manusia. Ketika mendapatkan satu kenikmatan, punya keinginan untuk memilikinya. Dijemput, pakai mobil lumayan mewah, bagus gitu kan, terus bergumam dalam hatinya, tidak terlontarkan, hanya bergumam saja. "Aduh enak juga ya punya mobil kayak gini." Misalkan saya gini, "Enak juga ya punya kursi kayak gini." Nah kayak gitulah, seolah-olah seperti itu. Bu, ya setelah ketemu dengan pemangku hajat, si pemilik rumah yang mengadakan acara itu, ngobrol kali itu ka dieu ya, kata dia, "Saya ini punya penyakit. Penyakit ini" itu kan kesehatan, ya. Penyakit ini kalau untuk sebagian orang mungkin itu penyakit ecek-ecek, Bu. Ya, penyakit ecek-ecek itu penyakit yang apa? Penyakit sepele. Bukan perpecahan antar suku ya, Bu, ya. Bukan lorong beren ya. Ya bukan itu. Penyakit yang apa, yang sepele, penyakit sepele untuk sebagian orang. Bahkan mungkin jutaan orang ya yang diuji oleh Allah dengan berbagai kesempitan rizki, susah makan, itu penyakit tersebut tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi bagi orang ini sudah berobat ke mana-mana. Ya, ke luar negeri udah habis, wah, udah banyak lah. Bahkan dia bilang sama kawan saya ini, kalau seandainya ada jaminan penyakit saya ini sembuh, maka saya tidak masalah kalau harta saya harus habis coba. Betapa mahalnya kesehatan itu. Padahal tadi kesehatan ini untuk sebagian orang penyakit yang mungkin dianggap sepele. Apa coba penyakitnya? Coba ada yang bisa nebak penyakitnya apa? Semuanya bisul seumur-umur Ibu. Bisul seumur-umur apa? Lidahnya nggak berfungsi. Nggak bisa merasakan makanan. Sementara coba lihat bayangkan, jutaan orang udah nggak peduli rasa. Yang penting makan bisa kenyang perutnya. Tapi lihat ada orang kaya diuji dengan lidahnya tidak bisa merasakan. Sampai dia bersumpah dalam tanda petik seandainya ada jaminan, maka saya keluarkan harta saya semuanya nggak masalah, asalkan kembali. Coba, betapa luar biasanya kenikmatan itu.
Makanya ibu-ibu ya, kalau masih bisa merasakan karedok pedas ibunya, ya, lotek bari gitu ya, itu teh syukuri kenikmatan. Tetapi itu semua kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu masih kategori adana darajatu rizqa, rizki yang paling rendah. Pertanyaannya kenapa disebut rizki yang paling rendah? Padahal kesehatan tadi begitu mahal. Kenapa coba? Kenapa? Ayo kenapa? Sekarang pilih ibu. Ibu punya duit misalkan 20 M, tapi lidah ibu nggak merasa. Pilih mana? Ya pingin punya duit 20 M dan lidah masih merasa. Pasti gitu pilihannya tanya. Susah memang ya. Ngasih pilihan sama ibu-ibu. Hese ya. Mending ganteng, mending soleh. Kalau cari apa namanya calon suami pasangan. Ganteng dan soleh dua-duanya. Ya, hera rese ya. Gitu kan. Gitu. Nah, kenapa coba? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena rezeki itu, biar cepatnya saya nungguin jawaban lama. Karena rezeki itu diberikan juga kepada apa? Kepada musuh-musuh Allah. Diberikan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan kepada seburuk-buruk makhluk Allah berikan itu. Seburuk-buruk makhluk siapa? Hah? Seburuk-buruk makhluk siapa? Kalau di bumi ini, orang-orang kafir kata Allah. Lihat Al-Bayyinah, ayat 6. Innalladzina, apa ayat 5? Ayat 6 ya, ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah terus-terusan. Itu seburuk-buruk makhluk. Tapi coba lihat, ya. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Artinya orang beriman itu ada aturannya. Betul kata Nabi, ya, sebaik-baik harta, sebaik-baik perbendaharaan dunia ini dipegang oleh orang yang beriman. Itu sebaik-baiknya. Idealnya seperti itu. Tapi orang beriman itu susah, ya. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab. Harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kata Nabi SAW apa? La yazalu qadam abdu hatta yas'alu an arba'a khisal. Tidak akan melangkah kaki seseorang itu sampai dia ditanya 4 hal. Ya, tentang umurnya tuh, umur ditanya tuh, ya. An umurihi. Bagaimana umurnya dihabiskan? Ya. Nah, itu rezeki bukan umur itu? Rezeki juga umur itu. Bagaimana dihabiskan itu? Masa muda, ya. Masa muda itu umur berapa ke berapa? Ini Besti ini udah masih muda atau ya? Masa muda itu kata Imam Al-Qurtubi, masa muda itu ya itu mungkin sekitar antara 20 sampai 40 tahun itu masa muda. Karena kalau sudah lewat 40 tahun, ya udah pas 40 tahun gitu ya, itu tuh sudah syaikh, udah syuyukh, udah tua. Artinya 40 tahun itu waktunya memikirkan urusan-urusan akhirat 40 tahun itu. Coba lihat suratul Ahqaf itu, ayat berapa tuh? Ayat 9 ya. Di surat Al-Ahqaf Allah Ta'ala mengatakan apa? Hatta idza balagha arba'ina sanah. Ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala saliha fima tarda. Kan gitu. Ya, kita minta kepada Allah itu di usia 40 tahun. Makanya kalau 40 tahun masih kene baong, ya. 40 tahun masih kene goyang, aduh kasihan itu, ya. Belum tentu dia sampai ke 60 tahun, belum tentu. Nggak boleh kita mikir, ah nanti aja udah 60 tahun baru tobat. Ngatur-ngatur Allah, berarti 40 tahun lewat sehari maut. Betul tidak? Ya kan? Itu kan dimintai pertanggungjawaban itu oleh Allah Ta'ala. Ya, umur itu rezeki itu. Ya. Umur itu dimintai pertanggungjawaban. Masa muda juga sama, masa muda dimintai pertanggungjawaban. Ya, masa muda dimintai pertanggungjawaban. Coba, masa muda kita 20 tahun pertama sebelum 40 tahun dipakai buat apa dipakai buat apa saja. Dan masa muda itu masa produktif, ya. Beda orang yang sudah tua ibadah dengan masih muda ibadah. Sama atau beda? Pasti beda, ya. Orang yang sudah tua, ruku agak lama saja udah langsung
Ya kan? Udah langsung nyeri cangkeng ya, beda kualitasnya. Sujud nggak bisa lama-lama, ya, betul tidak? Beda, begitu, ya. Nah, makanya kalau kita bicara kesehatan, ya, kita harus beda dengan orang lain, ya. Dan kesehatan itu diberikan kepada siapa? Kepada tadi semua makhluk, ya, semua makhluk, begitu. Ya, makanya, eee, yang namanya kesehatan, ya sekali lagi itu tidak hanya orang-orang yang beriman saja yang memiliki kesehatan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan begini, dua nikmat, ini rezeki ini nikmat itu ya, dua nikmat yang sering membuat manusia tertipu, apa nikmat sehat dan juga nikmat umur, ya nikmat kesempatan, gitu. Nikmat sehat dan juga nikmat umur, ya. Nanti buka di dalam Quran surah Fatir, ya, bagaimana Allah mengingatkan kita. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Ya, nanti penghuni jahanam itu mereka berteriak-teriak. Akhrijna, keluarkan kami. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya kami bisa melakukan amal soleh atas apa-apa yang sudah kami tinggalkan dulu. Atas apa namanya, amal-amal yang tidak sama seperti amal kami dulu. Artinya amalnya buruk. Gitu, amalnya buruk, gitu. Kata Allah apa? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah beri umur engkau apa? Bukankah kalian telah aku beri umur? Nah, umur ini modal ikhwati iman, ya. Modal, gitu. Jangan disia-siakan. Nah, makanya kalau kita hanya sebatas umur, hanya sebatas kesehatan, ya, itu disebut sebagai kategori rizki yang paling rendah. Karena tadi seburuk-buruk makhluk pun kadang lebih sehat. Firaun, sehat tidak Firaun? Sehat, can pernah bersin-bersin acan juga na Firaun. Ya. Firaun itu tadi sunat. Percaya tuh? Ya tepat 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 yogi percaya punya. Dan saya juga nggak tahu disunat apa enggaknya ya. Tapi kan lihat coba Firaun itu ya. Makanya kata Nabi begini. Nah, ini biar biar jadi apa? Biar jadi apa namanya? Ladang kesabaran bagi kita ya. Kalau Allah menguji kita dari sisi kesehatan kalau atau dari sisi materi, ya kekurangan tadi kita ngobrol sebentar ya, banyaknya orang-orang yang ekonominya itu dan seterusnya. Ingat ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu ciri calon penghuni neraka itu siapa? Ada pernah tahu nggak hadis ini? Tahu nggak calon penghuni neraka itu siapa? Hah? Orang yang tidak pernah sakit kepala dan tidak pernah demam. Ayo. Orang yang tidak pernah sakit kepala dan tidak pernah demam. Ternyata calon penghuni neraka. Sekarang saya tanya, pernah sakit kepala? Oh, langsung jawab sering. Padahal udah lama nggak pernah sakit kepala. Udah pernah demam? Pasti jawabnya pernah, udah tahu hadis itu. Asalnya mah nggak jago lagi. Siapa macam pernah nyiri sirah aja misalkan ya. Ya. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah ada seorang laki-laki yang ditanya oleh Nabi, "Atadruna sudda'? Atadruna ummu mildam?" Orang ini menjawab, "Nggak tahu saya apa itu." Kata Nabi, ya, orang yang tidak pernah sakit kepala, tidak pernah demam, itu calon penghuni neraka itu. Tidak pernah diuji kesehatannya. Ya, makanya tadi orang yang sehat terus itu bukan berarti dia itu apa diberikan apa kenikmatan oleh Allah, bukan ujian itu, ya, ujian oleh Allah, gitu. Nah makanya ya, tenang Bu, masih lama. Saya nurewas. Apa? Yang kedua kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, a'la darajatu rizqa, rizki yang lebih tinggi daripada yang pertama itu apa? Al-afiyah. Bukan kesehatan. Tadi kalau kesehatan mah as-sihah. As-sihah itu kan diberikan kepada orang-orang lain juga. Makanya kata Nabi, dua nikmat yang membuat manusia tertipu itu as-sihah dan farog. Kesehatan dan juga waktu luang atau umur. Nah, yang keduanya apa? Al-afiyah. Apa bedanya afiyah dengan sehat? Kalau ibu ditanya, "Gimana kabarnya, Bu?" Meni pede ngejawab teh. "Alhamdulillah sehat walafiat." Meni pede. Hati-hati jangan sepede itu. Ya, jika punya orang dalam wae di surga teh. Apa coba? Ya? Apa itu afiah? Naon cing afiah teh?
Apa afiah? Afiah itu ya semangat atau kekuatan ya. Untuk apa? Untuk memanfaatkan fasilitas tadi berupa kenikmatan-kenikmatan materi ya untuk mendapatkan keridhaan itu afiah ya. Afiah itu seperti itulah. Kenapa? Karena belum tentu orang sehat itu punya afiah. Contoh misalkan gini, ada orang yang bisa naik gunung ya, bahkan ngukur, ngitung-ngitung MDPL, oh ini 3.000 MDPL, ini 2.500 MDPL, ngitung-ngitung begitu. Tapi pas begitu sholat, gak punya kemampuan untuk sholat. Gak punya kemampuan untuk melangkah ke masjid. Gak punya keinginan untuk apa? Berbuat kebaikan. Demi Allah itu, rizkinya itu gak ada faidahnya itu. Kata Abu Hazim, beliau mengatakan begini, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah. Ya. Jadi setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu apa? Musibah. Sehat, kita sehat. Kita diberikan materi, ya, kita diberikan peluang, waktu luang dan seterusnya. Tapi semua itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah, ikhwatul iman. Karena gini, kemalasan, kira-kira kemalasan hal yang lumrah, yang biasa-biasa saja, atau harus kita lawan untuk kemalasan itu, rasa malas itu? Hah? Harus dilawan rasa malas itu, ya. Hati-hati, jangan pernah menganggap bahwa malas itu hal yang biasa. Itu bisa jadi azab. Sebagaimana tadi MC mengatakan apa? Awali dulu dengan apa? Istighfar. Karena istighfar itu memang untuk membuka hijab kekotoran-kekotoran yang menutupi hati kita. Karena salah satu penghalang seseorang berbuat apa susah berbuat amal soleh, susah melakukan amal soleh karena terhijab dari dosa, kebanyakan dosa. Jadi begini, kalau malas dianggap biasa, kan gini, Allah itu kan ngasih reward, ya. Reward berupa apa? Surga. Dan surga itu bertingkat-tingkat, ya. Bertahap-tahap. Tidak semua orang bisa masuk ke surga yang paling atas. Bahkan tidak semua orang bisa masuk ke dalam surga. Nggak semua orang. Surga itu ada harganya. Harus diusahakan. Bahkan Allah mengatakan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 111 kalau tidak salah, nanti di cross check ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahumul wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang yang beriman harta dan juga jiwa mereka dengan apa? Dengan surga. Ya, artinya surga itu harus diperjuangkan. Gak bisa ujuk-ujuk kita tuh penting mah ini ntar juga masuk surganya, ibu teh juga punya orang dalam di surga teh. Ya, harus diusahakan. Nah, ketika surga itu harus diusahakan, ya berarti kita harus usaha. Betul tidak? Harus bekerja. Nah, ketika ada orang yang malas, berarti dia tidak dikasih kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga itu. Sepakat nggak, Bu? Sepakat nggak? Iya. Misalkan gini, di gedung sate ada sajian istimewa yang semua orang pasti suka. Ya, semua orang pasti suka. Nggak ada yang tidak suka, pasti suka. Tapi ada orang yang berusaha datang ke sana sampai ngeluarin ongkos banyak, ya kalau nggak punya mobil dia pakai Grab, segala macam, bahkan ada yang sampai jalan kaki. Kenapa? Karena mengejar keutamaan itu. Tapi ada orang yang malas-malasan saja. Dia diam aja, ya, mager. Kira-kira dapat nggak keutamaan itu? Nggak dapat keutamaan itu. Begitu pula surga. Kalau kita malas untuk mendapatkan surga, hati-hati itu teh azab. Hati-hati itu. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa setiap pagi, setiap sore, itu dari sifat malas. So, dulu waktu haji kan Ustaz Dari suka ngebacain ya, setiap pagi apa setiap sore, dua-duanya kan. Ada satu doa itu yang diulang-ulang setiap pagi, setiap sore. Ya, asbahna atau amsaina. Asbahna wa asbahal mulku lillah atau amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil yaum atau fi hadhil lailah ya wa khaira ma ba'dah atau ba'daha ya. Nah, terus ada doa Rabbi a'udzubika minal kasali hubusi wal khobais. Sering-sering teuing atunya ka toilet.
Robbi Robbi tuh jadi lupa ya. Apa? Robbi a'udzubika minal kasali wasuil kibari. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Kasal. Kasal itu apa? Malas. Karena tadi sebetulnya malas itu azab, jangan dianggap biasa. Ya, malas itu azab itu. Itu nggak punya afiah itu. Karena tadi afiah itu tidak relate dengan kesehatan, tidak. Ada orang yang secara fisik dia itu sakit, tapi semangatnya luar biasa, betul tidak? Ada orang yang semangatnya sehatnya jag-jag gitu, tapi semangatnya melenoi. Non melenoi teh. Ya, ada yang begitu, ada yang begitu. Artinya afiah ini kekuatan internal itu, ya. Dari internal semangat itu. Betul tidak? Ya. Nah, ini rizki yang paling besar itu. Ada orang yang kaya tapi tidak mampu bersedekah, ya kan? Betul tidak? Ya, gitu. Ada orang yang kaya tapi nggak mau berhaji. Ada orang yang kaya nggak mau berumroh, padahal dia mampu. Ya, makanya dalam Al-Quran itu ada istilah bakhil, ada istilah syuhun. Apa bedanya bakhil dengan syuhun? Pernah dengar bakhil? Bakhil itu apa? Bukan, bakhil, bakhil. Itu mah jahil. Bodoh mah jahil. Kalau bakhil apa bakhil? Kikir. Bakhil itu kikir. Tapi ada satu lagi syuhun. Syuhun itu levelnya lebih tinggi daripada apa? Bakhil. Syuhun namanya. Ya. Syuhun itu dia tidak mau mengeluarkan yang dia miliki untuk kemanfaatan dirinya di akhirat. Koret, ngopet, cap jahe, mere gehese, buntut kasiron, kedekut, dan seterusnya. Iya, itu. Kalau bakhil mah kan nggak ada, misalkan, dasar haji bakhil. Dia tuh sudah haji, umroh berulang kali, cuman kabatur bakhil, gitu. Tapi untuk dirinya sendiri dia tidak. Nah, sementara syuhun itu untuk kemanfaatan dirinya saja dia tidak mau. Itu namanya syuhun. Bayar zakat dia nggak mau. Padahal wajib dia. Betul tidak? Nah, dia itu sama syuhun itu. Nah, itu berarti nggak ada afiah di situ. Potensi sehatnya, potensi materi atau potensi rizki yang pertama dia punya. Ya. Makanya tadi itu disebut sebagai adana darajatu rizqa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kenapa? Karena semua makhluk kadang mendapatkan itu. Ya, cicak tiba-tiba dapat nyamuk yang nyamperin dirinya. Ya, rizki itu, tapi bersifat materi. Tapi al-afiyah ini itu hanya diberikan kepada tadi orang-orang yang dibukakan pintu hatinya. Yashrah sadrahu lil Islam. Ya, dibukakan, dibentangkan dadanya untuk menerima cahaya Islam, dimudahkan. Makanya kenikmatan terbesar, ya, kata para ulama, apa? Nikmat terbesar itu. Jadi kalau tadi misalkan kalau jabatan bukan, ya, kalau materi bukan, jadi nikmat terbesar itu apa? Lazzatut tho'ah, ya. Lazzatut tho'ah itu apa? Kelezatan dalam melakukan ketaatan atau taisirut tho'ah, ya. Di antara apa? Min alamatis sa'adah, di antara tanda kebahagiaan seseorang itu adalah taisirut tho'ah, mudah dalam melakukan apa? Ketaatan. Itu diperjuangkan tidak kira-kira? Harus diperjuangkan. Harus doa dulu, Bu, ya. Tidak bisa ujug-ujug kita teh semangat. Ya, makanya kenapa doa amalan kita baru diterima oleh Allah ketika memiliki 3 syarat. Harus lillah, harus fillah, harus billah. Apa saja? Lillah, fillah, billah. Lillah itu ikhlas karena Allah. Fillah itu di jalan Allah, artinya mencocoki sunnah Nabi, ya, sunnah Rasulullah. Kemudian billah itu kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu atas pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena pedah kita mah ustad gitu kan. Bukan karena pedah baru pulang haji misalkan, sama udah pulang haji, mabrur haji saya mah misalkan ya. Bukan karena itu, ya. Tapi karena apa? Pertolongan Allah. Makanya minta terus kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Rabbi a'udzubika minal kasal. Nabi saja berlindung kepada Allah dari sifat malas itu. Kenapa? Karena sifat malas itu adalah sifat yang dasar itu, dimiliki oleh manusia, mager itu, ya. Malas itu sifat manusia. Kira-kira Nabi sebagai manusia punya sifat malas tidak? Punyalah. Betul tidak? Punya, cuman bagaimana cara menghandle sifat malas tersebut, ya. Sehingga Nabi minta terus kepada Allah.
Gitu. Makanya kenikmatan terbesar bagi seorang hamba adalah ketika apa? Ketika dia dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Itu namanya al-afiyah, gitu. Dan itu diminta oleh Nabi SAW, ya. Contoh gini, ketika jadi yang namanya musibah itu, ibu-ibu ya, Besti ya, yang namanya musibah itu, malas jadi musibah ketika kita mampu melakukan, tapi kita meninggalkannya. Hati-hati itu. Ya, itu nggak ada bedanya kita dengan tadi makhluk-makhluk lain, bahkan makhluk seburuk-buruk makhluk, nggak ada bedanya. Betul itu. Contoh misalkan gini, Nabi itu begitu detil, begitu presisi mengajarkan kita. Dan setiap yang diamalkan Nabi, kita ikuti, jadi amal soleh, jadi kebaikan. Contoh misalkan, kalau kita tidur, sudah berapa lama kita belajar tidur? Dari bayi kita belajar tidur. Gimana tidur kita? Merem, ya. Terus, sapi kalau tidurnya merem juga sapi. Merem juga, ya. Bu, kalau sapi tidur, tidur sapi juga. Gajah tidur, gajah tidur, ya. Bahkan binatang yang diharamkan dalam Al-Qur'an, babi, ya, tidur, tidur itu. Terus apa bedanya? Babi tidurnya nyenyak, kita tidurnya nyenyak. Apa bedanya? Coba apa bedanya? Harus ada bedanya. Makanya tadi dalam perkara-perkara mubah, Nabi itu mengajarkan zikir-zikir tertentu supaya kita beda dengan tadi, dengan makhluk-makhluk atau binatang atau makhluk yang buruk itu, supaya beda. Ya, kita mampu melakukannya, tapi kita meninggalkannya, musibah. Itu harus digarisbawahi itu, ya. Kita mampu melakukan, tapi tidak mampu apa kita mampu melakukan, tapi kita meninggalkannya, fix itu musibah. No debat itu. Ya, beda kalau kita masih belajar, struggle membacanya, ya, oke lah. Tapi kita harus ada usaha itu, ya. Contoh Nabi SAW, jadi gini-gini, ya. Banyak ya zikir sebelum tidur itu, banyak itu. Tapi ada kaidah mengatakan begini, mala yudroku kulluh wala yutroku kulluh. Apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Gitu. Ya. Sok gini, ayat kursi hafal tidak? Hafal ya ayat kursi ya? Kenapa hafal ayat kursi? Karena dulu diajarin katanya, kalau takut baca ayat kursi. Ya. Padahal tuh pas begitu baca ayat kursi teh langsung Noel dari belakang teh, saya juga hafal. Ya. Saya juga hafal gitu kan kata jin teh. Karena yang mengajarkan ayat kursi itu siapa? Jin, ya. Yang mengajarkan ayat kursi itu siapa? Jin. Ka'ab bin Malik, ya, beliau seorang sahabat Nabi. Beliau itu sering keluar masuk gudangnya, tapi gudangnya itu sering berkurang. Suatu saat kepergok itu, ada sosok segede anak kecil, tangannya seperti tangan anjing apa tikus gitu. Ka'ab bin Malik sahabat Nabi tidak takut, ya. Coba kalau ibu dalam posisi Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bertanya, "Kamu itu jin atau manusia?" Dia mengatakan, "Jin, saya jin." Ya. Ka'ab bin Malik tahu bahwa posisi manusia lebih mulia daripada jin. Kabayang kalau ibu-ibu ditanya, "Kamu manusia atau jin?" "Jin." Terus pingsan ya. Kabur itu langsung ya. Itu yang mengajarkan jin, ya. Terus kata jin apa? Kata Ka'ab bin Malik apa? "Apa yang bisa kami lakukan supaya kami terhindar dari godaan kalian, kaum kalian?" Ya. Terus kami apa namanya? Bacalah satu ayat yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah, yakni ayatul kursi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Sahih hadisnya, ya. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, sungguh makhluk khabithah itu, makhluk yang buruk itu berkata jujur. Artinya mereka juga tahu Bu kalau hanya sekedar hafal. Ya, jadi jangan cuma dibaca begitu sepi, Allahu la ilaha illallah, nggak ngaruh Bu. Mereka bisa lebih hafal, ya. Yang penting itu apa? Pemaknaan. Ya, pemaknaan itu. Dan makanya kenapa? Hampir di setiap rumah yang menjadi kaligrafi itu biasanya ayat kursi. Sebetulnya itu mungkin orang tua dulu mengajarkan supaya kita hafal itu, karena itu tameng bagi seorang muslim, ayat kursi itu. Dan ayat kursi itu dibaca di beberapa tempat, ya, yang dimuqayyadkan, yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sebelum tidur, ya. Kedua setelah sholat, ya. Ketiga kapan lagi? Zikir pagi dan zikir
petang. Itu diikat dibaca itu tiap saat itu ya. Sebelum tidur, ba'da salat, kemudian pagi zikir pagi, zikir petang. Itu ayat kursi itu. Makanya ibu-ibu ya, kalau hafalnya cuma itu, coba amalkan aja itu. Sebelum tidur baca ayat kursi. Ya. Iya mah pas kalau takut ya unggulnya. Ya, deg-degan baca ayat kursi ya. Iya. Ya, gitu. Kalau sehabis sholat itu apa pahalanya? Sehabis sholat. Jangan lepas ya Bu ya, kalau sehabis sholat itu jangan lepas, jangan sampai lepas itu. Sehabis sholat apa pahalanya? Ya, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian itu. Jangan lepas itu. Ya. Kalau tadi sebelum tidur apa? Allah akan menjaganya sampai pagi ya. Gitu. Semalam itu dijaga oleh Allah. Coba ya, amalkan Bu ya. Al-Falaq Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas hafal? Hafal, amalkan ya. Jangan sampai kita tuh tidur masuk kamar blek ya. Jangan ya. Kalau mampu usahakan punya wudhu dulu gitu kan ya. Kan itu luar biasa. Bahkan ya, sehabis hubungan badan saja dianjurkan untuk berwudhu dulu. Tidak mesti mandi. Tidak mesti mandi, tapi apa? Dianjurkan berwudhu dulu, bahkan begitu ya. Itu sunnah Nabi SAW. Nah, semangat itu harus muncul itu. Itu namanya afiyah. Ya, gitu. Bangun tidur misalkan. Bangun tidur, bangun tidur itu ada beberapa zikir yang diajarkan Nabi SAW. Walaupun ada satu zikir yang panjang banget itu ya. Membaca Ali Imran ayat 200 ayat 190 sampai ayat 200 itu kan lumayan panjang tuh ya. Betul tidak? Pernah ngamalin? Ya. Coba itu Ibu ya, ada buku wajib yang harus kita punya itu ya. Namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu berisi amalan-amalan harian, doa-doa harian dan itu bisa kita aplikasikan itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu ya. Wahaf Al-Qahtani yang menulis, Syekh Wahaf Al-Qahtani. Ya, bagus itu buku itu. Ya di situ ada zikir paginya, ada zikir petangnya, bahkan tadi bangun tidur setelah sebelum tidur, setelah mau tidur, setelah tidur, gitu kan? Itu kenikmatan semua itu kalau kita amalkan itu rizki itu yang paling besar itu. Ketika kita memiliki afiah, kesenangan, ya semangat untuk melakukan ketaatan, gitu. Ya, bangun tidur. Tadi kalau sebelum tidur itu apa saja tadi? Ayat kursi, 2 ayat Al-Baqarah terakhir itu. Ya, suka dibaca. Oke, saya tanya ya. Ini kan tadi rizki yang sesungguhnya teh judul natenya. Jadi rizki yang sesungguhnya teh tadi ya ketika kita mampu untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang disebut dengan al-afiyah. Kenapa? Ini biar biar jadi pengetahuan lah. Kenapa Nabi mengajarkan 2 ayat Al-Baqarah terakhir dibaca sebelum tidur menutup hari kita? Kenapa coba? Hikmahnya apa? Nabi tidak menyebutkan, cuman kita bisa belajar dari hikmah itu. Pelajaran apa sih hikmahnya? Kalau hikmah itu kan berarti bukan dalil qat'i ya, bukan dalil pasti, tapi kita bisa ngambil pelajaran kenapa disunahkan membaca itu. Coba kenapa? Ada mohon ampun, terus itu kan ujung-ujungnya mohon ampun. Sebelumnya apa? Menerima takdir. Enggak, gini, saya ingin menggarisbawahi kenapa kan ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita. Di situ ada doa, Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Apa artinya? Coba apa artinya? Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau hukum kami. In nasina, kalau kami lupa. Au akhtana, atau kalau kami berbuat salah. Perbedaannya apa antara lupa dan salah? Kira-kira Besti ini lebih banyak salah, lebih banyak lupa? Ayo, dua-duanya. Lebih banyak lupa, lebih banyak salah. Apa bedanya lupa dan salah? Apa bedanya nisan dan khoto? Itu kan Innasina au to'na. Kalau kami lupa atau kami salah. Apa bedanya lupa dan salah?
Sahih, ya itu ya. Lupa itu kita sudah tahu, tapi kita tidak mengamalkan. Itu nasina. Kalau akhtona itu karena memang kekeliruan kita belum tahu ilmunya, ya. Akhirnya kita keliru melakukan itu, mengambil putusan itu karena kita belum tahu ilmunya. Coba perhatikan di dalam Quran surah Al-Kahfi, ya. eh Ketika Nabi Musa berkata kepada siapa? Nabi Khidir, ya. Gitu, bahwa apa namanya? Aku ingin menemani engkau. Kata Nabi Khidir apa? Innaka lan tastati'a alaihi sabra. Engkau tidak akan bersabar membersamaiku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, dan bagaimana engkau bisa bersabar membersamaiku sementara belum ada clue dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi Musa apa? Satajiduni insyaallahu sabira wala asilaka amro. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, kata Nabi Musa. Itu kan perjanjian ilmu itu, ya. Terus kata Nabi Khidir apa? Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Ya, kalau engkau mau mengikutiku, syaratnya apa? La tas'alni an syai'in. Jangan engkau bertanya tentang sesuatu apapun sampai aku memberitahi kamu. Ya, apa? Sesuatu tersebut, ya kan? Fantalaqo. Mereka pergi. Hatta iza raqiba fis safinati kharaqaha. Sampai mereka itu menaiki sebuah perahu, kemudian di bocoran tah. Kira-kira komplain kan Nabi Musa? Naik perahu mau sampai di bocoran. Spontanitas manusia itu pasti komplain. Tapi kan tadi di awal sudah disebutkan, fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Ya, dari awal sudah disebutin, kalau kamu ingin mengikutiku, kamu jangan bertanya tentang apapun sampai aku memberitakan kepada engkau. Ya. Nah, apa kata Nabi Musa? La tu'akhidni bima nasitu. Nah, kan gitu. Jangan kau hukum aku karena kelupaanku. Nah, jadi lupa itu setelah adanya ilmu. Goflah ba'dal ilmu itu namanya nisyan. Ya. Jadi lupa itu lalai setelah adanya ilmu. Ibu-ibu di sini kira-kira seringnya lupa atau khoto? Hah? Lupa. Seringnya itu lupa. Kenapa lupa? Karena banyak sekali yang kita tinggalkan. Hati-hati itu, ya. Meninggalkan sesuatu yang sudah kita ketahui. Beda kalau kita belum tahu, ya. Meninggalkan sesuatu yang sudah kita ketahui di hari tersebut, ya. Makanya kenapa? Dari musibah, betul musibah. Makanya ditutup. Robbana apa tadi di akhir ayatnya itu apa? Robbana fafilana warhamna anta maulana fangsurna al qawmil kafirin. Gitu. Iya, betul tidak? Jadi lupa itu setelah kita tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Itu lupa namanya. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan terus-terusan ditutup pakai itu gitu loh. Mudah-mudahan dengan doa itu diijabah justru muncul semangat. Kenapa? Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Rahman tuh. Ya. Di surah Ar-Rahman Allah menyebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Sungguh balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Kalau doa kita diijabah oleh Allah, maka balasannya kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan semangat untuk melakukan apa? Tadi, ketaatan. Ya. Nah, makanya kenapa tuh zikir itu sangat layak untuk kita baca, untuk menutupi hari kita. Kenapa? Karena mungkin dalam hari tersebut banyak sekali aktivitas-aktivitas sunnah, ya, contoh-contoh Nabi, tapi kita tinggalkan padahal kita mampu untuk melakukan, melaksanakan. Ya. Contoh zikir pagi petang misalkan. Ya. Zikir pagi petang kira-kira butuh berapa lama? Baca Al-Ma'surat itu butuh berapa lama sih baca Al-Ma'surat itu? Maksimal setengah jam ya. Maksimal setengah, anggaplah setengah jam, udah ibu makan khusyuk baca nagainya luar biasa ya. Jadi setengah jam. Kalau saya kan aduh kurang khusyuk, jadi cuma 15 menit. Ya. Bu, ya coba itu ya. Tadi kalau hanya sekedar melewati sore, melewati pagi, tadi binatang juga sama melewatinya. Ya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Adanya zikir pagi dan zikir petang. Kita mampu melakukan, lakukan, jangan tinggalkan. Sayang kalau tinggalkan. Ya, itu rizki itu. Rizki yang sesungguhnya itu semangat kita. Ya, untuk menabung pahala-pahala akhirat, semangat kita. Ingat, tadi kalau hanya sebatas materi dunia pasti akan kita tinggalkan, ya. Kalau enggak itu yang akan meninggalkan kita duluan. Apakah itu karena takdir? Betul tidak? Ya. Kepemilikan kita itu berserikat tiga hal kata Abu Dzar.
ya kepemilikan materi, ya itu berserikat 3 hal, termasuk kesehatan berserikat 3 hal itu, ya. Yang pertama apa? Yang pertama takdir, yang kedua ahli waris itu kalau harta, yang ketiga diri kita sendiri. Ya dengan takdir kita tidak tahu, tiba-tiba harta kita hilang, ya kena bencana, ada yang ngerampok, ada yang nipu, betul tidak? Itu takdir itu. Yang kedua ahli waris, artinya kita mati, diwariskan. Nah oleh ahli waris itu bisa jadi barokah atau bisa jadi musibah. Bahkan dengan dengan warisan banyak orang-orang yang jadi putus silaturahim, betul tidak? Makanya untuk diri sendiri dahulukan. Dahulukan untuk diri sendiri, manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan akhirat kita. Begitu pula dengan kesehatan. Gitu. Ya, jadi minta sama Allah al-afiyah. Kenapa? Karena al-afiyah itu adalah nikmat yang luar biasa besarnya.